dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Ratu Rati Rawesi di Halo Legislator Delta TV. Hari ini kita akan membahas tentang pilkada, pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Lampung Tengah yang akan dilakukan pada bulan November 2024 mendatang. Semua partai politik sudah mempersiapkan bakal calon kepala daerahnya masing-masing khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Hari ini saya tidak sendiri, tentunya ditemani oleh narasumber sangat luar biasa, yaitu Bapak Sumarsono. Halo Bapak. Halo. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, ramai sekali Bapak Sumarsono ini ya, menyapa saya kembali. Ya Pak, beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan juga Ketua DPC PDI Perjuangan. Masya Allah Bapak. Halo Bapak, kita nanti akan berbicara tentang pilkada nih Pak. Ya, untuk di Kabupaten Lampung Tengah sendiri Pak, dari terserah Ratu mau ngomong apa aja pasti saya jawab. Oke, baik Pak. Untuk di fraksi PDIP sendiri Pak, apakah sudah ada calon yang sudah ada yang mendaftar untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah? Kebetulan saya Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian sekitar bulan 6, bulan 5 kemarin kita melakukan pendaftaran. Dan yang daftar ada 5 orang. Yang mengambil berkas ada 7, 8, tapi yang mengembalikan ada 5 orang. Kemudian 5 itu kita serahkan ke DPD untuk dilakukan verifikasi. Karena tugas kami hanya melakukan penjaringan. Untuk penyaringan itu ada di ranah Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Dan sepertinya sudah mengerucut, tapi kan karena nggak cukup sendirian PDI Perjuangan, masih ada komunikasi politik dengan partai-partai lain, dengan tokoh-tokoh lain untuk kemudian bisa mengusung salah satu calon PDI Perjuangan bersama koalisi dengan partai yang lain. Oke, jadi PDI Perjuangan ini tidak sendiri ya Pak, tidak independen ya? Bisa mengusung sendiri. Iya, dia butuh koalisi ya Pak ya? Koalisi, karena kita hanya ada di 13%, kemarin ada penurunan yang sangat drastis. Dari perolehan 11 kursi hanya menjadi 5 kursi. Oh, kemarin 5 kursi yang menduduki DPRD Kabupaten Lampung Tengah ya Pak ya. Dan untuk tidak berkoalisi ini, kalau misalnya berkoalisi, boleh tahu Pak berkoalisi dengan partai apa atau masih didiskusikan Pak? Masih komunikasi, masih ada komunikasi politik karena tentu partai lain juga sama kan. Ada PKS yang juga sama mendapatkan 5 kursi, ada Nasdem yang hanya mendapatkan 4 kursi, ada Demokrat yang hanya mendapatkan 4 kursi, dan ada PAN yang hanya mendapatkan 3 kursi. PKB 8 kursi, kemudian Gerindra 9 kursi, dan Golkar yang sudah bisa mengusung sendiri. Artinya kemungkinan adanya komunikasi politik antar partai politik untuk mencukupi menjadi 20% minimal untuk mendaftarkan pada saat KPU lagi nanti masih terus terjadi. Karena masih ada waktu kan sampai akhir bulan 8 nanti masih ada waktu. Tentu banyak parameter karena semua partai kan kepengen calonnya menang. Tentu mekanisme kemungkinan masih terus dijajaki, didalamin, dan segala kemungkinan, jadi semua masih mencair. Oke, jadi masih disusikan ya Pak. Oke, untuk tadi ada beberapa calon yang sudah mendaftar untuk jadi kepala daerah, apakah boleh diberitahu Pak? Siapa saja? Ada incumbent Bupati Musa Ahmad SOSMM, ada Maksum Ansori, salah satu anggota legislatif Provinsi Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa, saya sendiri Sumarsono, kemudian ada Ruli Agung dari kader kami dari Banteng Muda Indonesia yang juga ikut mendaftar, kaum milenial ini. Jadi nanti kita akan berkomunikasi dengan partai lain, silahkan untuk memakai PDI Perjuangan sepanjang semua mekanisme dan kesepakatan sama-sama kita sepakati. Oke, untuk Bapak sendiri yang sudah mencalonkan nih Pak, bila mana partai PDI Perjuangan untuk menurunkan Bapak nih sebagai calon atau calon kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah, kesiapan Bapak seperti apa Pak? Ya, kalau partai menugaskan kepada saya dan ada partai koalisi yang juga ikut mendukung sehingga cukup menjadi 20% dan memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran menjadi salah satu kandidat, nggak ada kata nggak siap sebagai kader. Karena kader ini adalah petugas partai
yang tugasnya adalah ditetapkan di legislatif dan eksekutif, yang nantinya tugas utamanya adalah mensejahterakan rakyat itu. Ya kan? Jadi saya kader partai, saya petugas partai. Partai saya menugaskan kepada saya sebagai petugas partai untuk berjuang memerangi kemiskinan, berjuang mensejahterakan rakyat, berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai Indonesia Raya. Benar sekali, mantap sekali pemirsa jawaban dari Bapak Soemarsono untuk membangun dan memajukan Kabupaten Lampung Tengah, dan akan mengusung nanti ya Pak ya, insya Allah kalau misalnya ada rezeki lagi ke gubernur ya Pak ya. Ya selama ini kan salah, selalu dikatakan orang cuma dia petugas partai, petugas partai. Padahal partai itu punya anggaran dasar dan rumah tangga, sehingga kami ditugaskan turun ke masyarakat. Benar. Bersosialisasi ke masyarakat. Bagaimana yang miskin tadi menjadi tidak miskin, yang bodoh menjadi tidak bodoh. Nah, hanya orang-orang yang pintar lah. Makanya Indonesia ini merdeka karena para pendiri bangsa itu sangat cerdas, sangat pintar. Maka mereka bisa mensusun yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 yang dipakai sampai sekarang. Bahkan preambul pembukaan Undang-Undang Dasar sampai hari ini disepakati tidak akan pernah dirubah. Bahkan diakui dunia loh, apalagi Pancasilanya. Ya kan? Benar, Pancasila pada saat disampaikan di sidang umum PBB menggelegar. Bahkan Soekarno pada saat berdiskusi dengan Broz Tito, Presiden Yugoslavia, dengan Nehru, Presiden Bangladesh, dengan Mahatma Gandhi, pimpinan India, ditanyakan pada saat itu, Pak Soekarno, kamu nanti setelah tidak lagi menjadi seorang pemimpin, menjadi presiden, apa yang kamu wariskan kepada rakyat bangsa dan negaramu? Soekarno hanya menjawab Pancasila. Kemudian Broz Tito ditanya, kamu apa? Saya punya armada yang angkatan yang besar, punya senjata yang banyak, punya tentara yang besar. Terpecah-pecah, Yugoslavia menjadi beberapa negara. Bangladesh sama, pecah. India pecah, tapi Indonesia sampai hari ini dengan warisan Pancasila masih menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang digali oleh Dr. Supomo, Profesor Dr. Supomo, Profesor Dr. Muhammad Yamin, Soekarno, ya kan pada saat itu. Artinya dan sampai hari ini diakui masih disepakati sebagai dasar negara yang tidak bisa dirubah. Ya kan, artinya pendiri bangsa kita itu orang yang sangat cerdas. Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, kemudian dirubah sama para pendiri kemarin menjadi Partai Demokrasi Indonesia, dirubah lagi menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Rohnya tetap sama. Dan kami petugas partai PDI Perjuangan yang saya ditempatkan di legislatif menjadi ketua DPRD, tugasnya sama, mensejahterakan rakyat itu. Menjaga Pancasila. Benar sekali. Jadi Pancasila ya Pak ya masih melekat untuk kemajuan. Pancasila dengan kelima silanya yang semuanya berhubungan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua berhubungan dan sangat religius. Sila pertama jelas ketuhanan. Harus percaya dengan yang namanya Tuhan, apapun agamanya. Iya, itu jawaban mantap dan tegas dari Bapak Soemarsono untuk tujuan Indonesia yang sebenarnya ya Pak ya. Dan sampai saat ini Bapak Soemarsono masih mengimplementasikan atau menganuin semua Pancasila itu ya Pak untuk Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan membahas seputar pilkada khususnya di Kabupaten Lampung Tengah bersama Bapak Soemarsono setelah jeda pariwara berikut ini. Warnanya menjadi coklat muda seperti ini.
tapi dalamnya masih moist dan dalamnya berwarna putih. Sudah dingin baru kita kasih dekor. Nah, ini dia coconut chocolate cookies saya. Yummy. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Ratu Rati Rawesi di Halo Legislator Delta TV. Kita masih membahas seputar pilkada khususnya di Kabupaten Lampung Tengah dengan narasumber yang sangat luar biasa yaitu Bapak Sumarsono. Halo Bapak, kita kembali lagi ya Pak ya untuk berbincang-bincang ya Pak ya. Tadi sudah dibilang dengan Bapak Sumarsono untuk tegas, jawaban yang tegas, tujuan Indonesia Raya tersendiri dan masih diimplementasikan oleh Bapak sendiri. Pak, Bapak kan sudah menjadi ketua DPRD khususnya di Kabupaten Lampung Tengah sebelumnya dan Bapak juga menjadi ketua DPC PDI Perjuangan. Untuk Bapak sendiri namanya sudah melekat di masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Dan untuk proyek-proyek Bapak sendiri apa yang akan dilakukan setelah menjadi kepala daerah di Kabupaten Lampung Tengah ini, Pak? Kalau saya nyalon dan jadi ini ya. Iya, calon dan jadi, Pak. Menurunkan angka stunting, kalau bisa menghilangi, meningkatkan indeks pembangunan manusia dan taraf hidup. Artinya memerangi kemiskinan. Memerangi kemiskinan. Intinya tugas sebetulnya seorang pemimpin cuma itu. Ya itulah tujuan dari negara Republik Indonesia Merdeka ini. Ya kan? Bahwa kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Mengkatarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat. Ya kan? Nah, dengan bersatu, berdaulat, dengan berdaulat, bersatu, tujuannya adalah untuk mencapai rakyat yang sejahtera, Indonesia Raya. Dan ini tetap berproses kan. Nah, kembali lagi, karena ini Lampung Tengah yang merupakan juga Indonesia Mini, artinya semua suku ada di Kabupaten Lampung Tengah ini. Tetapi Lampung Tengah ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Luas wilayah yang luar biasa dan tempatnya sangat strategis. Dilalui oleh jalan tol, tentu akan sangat mudah mendistribusikan hasil-hasil pertanian. Memiliki daerah pertanian yang sangat subur. Kemudian SDM-nya walaupun belum merata, tapi sudah cukup bersaing. Artinya kalau untuk mencapai Lampung Tengah yang lebih baik daripada kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung, sangat berdaya saing, sangat ada potensi. Perusahaan besar banyak, tentu bisa diminta kontribusinya melalui CSR-nya. Bagaimana kemudian masyarakat diikut sertakan, dilibatkan dan lain sebagainya. Kita juga memiliki bank Rajasa yang milik pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang juga bisa menyalurkan kredit usaha rakyat. Sepanjang bisa kita dampingin, kita edukasi dan lain sebagainya dengan bunga yang 1 tahun hanya 6%, saya rasa hanya orang-orang pemalas yang nggak akan bisa mutar uang itu, kan gitu. Kemudian ada potensi-potensi lain dari hasil bumi yang sebetulnya bisa diolah. Tentu dengan diolahnya ini akan menyerap tenaga kerja. Kemudian akan memiliki nilai tambah, kan gitu. Memiliki nilai tambah juga. Ada peternakan sapi yang cukup besar di Lampung Tengah dan peternak kampung yang juga luar biasa. Nah, ini potensi Lampung Tengah sebetulnya sangat luar biasa. Kalau memang betul-betul diurus dengan baik, pertanian Kabupaten Lampung Tengah penyangga pangan Provinsi Lampung, bahkan Sumatera Selatan dan Jakarta, karena surplus. Nah, kalau ini tidak dijual gabah, tapi dijual beras, ceritanya berbeda lagi. Ya kan? Karena kalau kemudian pemerintah dari membuat BUMD untuk pengolahan hasil pertanian ini, ceritanya berbeda lagi. Ya kan? Pada saat kita sudah membuat BUMD untuk pengolahan padi menjadi beras, kita akan memiliki dedak. Dedak bisa kita buat pakan sapi, bisa kita pakan ikan, bisa kita pakan kambing, ayam dan lain sebagainya.
tentu akan ada produk turunannya. Iya. Begitu juga dengan singkong. Singkong bisa dibuat untuk dibuat gaplek. Gaplek kemudian dijadiin tepung, bisa dibuat untuk makanan, bisa dibuat untuk pakan ternak dan lain sebagainya. Luar biasa lah, Bu. Luar biasa sekali ya Pak untuk sumber daya alam dan juga Sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Sangat-sangat luar biasa ya Pak ya. Dari luasnya Kabupaten Lampung Tengah ini bagaimana Bapak khususnya di DPC PDIP Perjuangan nih Pak untuk menjaring masyarakat mengetahui dan mengelola sumber daya alam di Saya Kabupaten sudah Tengah. memanfaatkan PAC saya untuk pendistribusian bibit padi. Jadi petani kita ini kan sekarang ini rata-rata membeli bibit padi. Membeli Pak? Membeli dengan harga 150 sampai 200 per kilo. Sementara saya bisa membuat bibit padi ini dengan harga 15.000 sampai 20.000. Hasilnya nggak kalah. Kalau saya jadi menjadi kepala daerah, saya jamin rakyat saya bibit padi itu gratis. Masya Allah. Kalau saya jadi kepala daerah, saya jamin bibit jagung itu gratis. Nah, tinggal mekanisme aja ditentukan. Apakah kita kasih bantuan benih, kemudian dia memulanginya. Kalau selama ini saya kasih gratis, mereka hanya memulangkan 5 kg beras, dikumpulkan di ketua kelompoknya untuk dibagikan kepada anak yatim dan janda-janda tua. Yang janda muda biasanya saya minta nomor WA-nya. Nah, kemudian kita bagi kepada mereka. Kemudian saya membuat lagi. Lah kalau saya kepala daerah, kan tinggal memerintahkan aja kepada OPD. Organisasi perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pertanian. Ya kan? Dinas Ketahanan Pangan. Untuk membuat bibit padi dianggarkan berapa? Kebutuhan benih padi di Lampung Tengah. Berapa kebutuhan benih jagung di Kabupaten Lampung Tengah? Kita buat sendiri. Kelompok-kelompok itu kita anggarkan, kita biayai, hasilnya nanti kita pilih dan pilah mana yang bisa menjadi bibit, mana yang bisa menjadi pakan ternak. Nah, baru rakyatnya sejahtera. Saya nggak pernah memiliki proyek itu. Oke, untuk tujuannya adalah kesejahteraan rakyat ya Pak. Tujuannya supaya rakyat saya sejahtera. Oke, untuk Bapak sendiri Pak, dari tadi kan sudah membilangkan tentang kesejahteraan rakyat, tapi di generasi-generasi muda nih Pak, ada nggak Bapak tanggapan Bapak tentang generasi muda untuk memilih kepala daerah yang baik dan juga benar Pak pastinya? Kalau anak-anak muda ini kan apatis terhadap politik. Benar. Anak-anak itu tadi jenggah dengan politik, karena mendengar berita di media cetak dan elektronik, TikTok, Facebook, dan Instagram, pejabat korupsi. Pejabat tertangkap korupsi. Pejabat diadili karena korupsi. Pejabat Nah, sehingga mereka apatis. Tapi saya meminta dengan para milenial dan Gen Z ini tadi, di pundak kalian loh, masa depan bangsa dan negara ini akan dipercayakan nantinya. Kalau sekarang kalian tidak memulainya dengan cara memilih pemimpin yang baik dan benar, ya kapan perubahan ini akan terjadi? Kapan transformasi peralihan kepemimpinan dari kami kepada anak-anak kami? Nah, makanya saya mengetuk hati kepada anak-anak saya, baik milenial maupun Gen Z, ayolah proaktif berpolitik, karena apapun kebijakan berhubungan dengan politik. Partai politik itu pada saat punya kadernya di legislatif akan menentukan arah kebijakan daripada pemerintah ini. 50% butuh persetujuan dari DPRD, 50% ke 1 butuh persetujuan dari DPRD. Nah, kalau anak-anak ini tidak berhubungan dengan partai politik, terus menyalurkannya gimana? Nah, inilah makanya saya minta kepada anak-anak Gen Z dan milenial untuk proaktif terhadap dunia politik, mulai belajar politik, sehingga bisa membedakan, memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Tidak semua pejabat politik itu jahat. Masih banyak politisi-politisi yang bagus, yang siap berjuang untuk rakyat. Sangat banyak. Tapi dikotori oleh oknum-oknum tertentu yang mementingkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya,
Nah, sehingga inilah yang nila setitik merusak susu sebelangga, ya kan? Benar. Nah ini yang jadi masalah. Jadi lebih baik mendekat, berdiskusi, ngobrol, serap, baru tentukan sikap. Oke. Termasuk Satu. Oke pemirsa di rumah, itulah adalah tips dari Pak Soemarsono ya Pak ya, khususnya untuk generasi Z nih, untuk lebih proaktif ke politik dan juga bisa memilih kepala daerah dan akan memilih di Pilkada bulan November tahun 2024 ini ya Pak ya. Kita akan membahas seputar Pilkada lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Warnanya menjadi coklat muda seperti ini, tetapi dalamnya masih moist dan dalamnya berwarna putih. Sudah dingin baru kita kasih dekor. Nah, ini dia coconut coklat cookies saya. Yummy. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Ratu Rati Rawesi di Halo Legislator Delta TV. Hari ini kita masih bersama Bapak Soemarsono ya. Saya lagi diajak sama Bapak Soemarsono untuk memberikan makan ikan ya Pak ya. Ya kalau boleh tahu ini ikan apa saja Pak yang ada di dalam ini lele. Ikan lele ya Pak ya. Wah, ini adalah ikan lele. Itu untuk berapa ekor Pak yang ada di satu kolam ini? Ini kemarin kalau nggak salah sekitar 20.000 ekor. 20. Tapi kemarin sudah sempat disortir. Sudah dapat 130 kilo yang besar-besar. Oh oke. Itu banyak sekali ya Pak ya untuk jumlahnya. Dan untuk menyinggung tentang pilkada dan juga tanggapan atau dari sisi pandang generasi Z Pak ya ini. Untuk generasi Z sendiri nih Pak, masih terpikir oleh legislatif ini, wakil legislatif masih buruk lah ya Pak ya. Bagaimana merubah mindset mereka gitu Pak supaya mereka ya, tidak di samping calonnya dan partai politik harus melakukan terobosan-terobosan. Iya. Gensi juga harus kemudian banyak melakukan pendekatan-pendekatan, diskusi-diskusi terkait dengan kriteria seorang pemimpin, kriteria seorang calon pemimpin dan pemimpin kan. Nah itu yang harus dilakukan. Ya untuk para Gen Z untuk mengetahui mendekati politik ini Pak bagaimana? Apakah ada sarana prasarana dari media sosial atau bagaimana? Bisa dari media sosial, baik itu TikTok, Facebook, IG kan, WA grup kan. Sekarang kan banyak. Kemudian membaca literatur. Iya. Ya kan? Literatur. Sekarang zaman anak-anak Gen Z kan semua udah mempunyai Android kan. Jangan hanya untuk main game. Apalagi judi online kan. Iya, nah, banyak membaca literatur, sejarah dan sebagainya, bagaimana berdirinya bangsa dan seorang pemimpin, sehingga mereka akan mengetahui seperti apa loh track record ini kan gitu. Sekarang contohnya ketik aja siapa yang mau diketik, Sri Mulyani misalkan, kan akan muncul semua Sri Mulyani. Apa sih yang dikerjakan Sri Mulyani selama sebelum menjadi Menteri Keuangan kan gitu. Kemudian diketik siapa lagi misalkan Erick Thohir, ketik aja Erick Thohir, kan akan keluar semua Erick Thohir itu seperti apa track recordnya dan lain sebagainya. Kalau di Lampung Tengah tinggal diketik aja calon-calon itu siapa, apa yang dilakukan kan udah ketahuan. Iya. Ketik aja. Sekarang ini kan zaman sekarang ini kan semua tercatat,
seperti malaikat aja sekarang kan. Kalau dulu kan kita waktu ngaji waktu kecil, dulu nanti di kiamat itu semua apa yang kita lakukan akan tampak di layar. Nah sebelum kiamat sudah ada tuh, ya kan, di layar kita. Tulis di bawah Google itu, tulis aja Sumarsono. Iya. Apa aja yang sudah dilakukan Sumarsono, ya kan? Iya benar, Dengan Pak. plus minusnya. Mhm. Ketik aja misalkan anggota DPR yang lain, kan sudah ada itu. Mhm. Kemudian ketik partai politiknya, semua akan keluar. Nah, saya minta kepada para Gen Z, milenial, untuk belajar melek politik, partisipasi aktif terhadap politik. Oke, untuk partai atau DPC dari PDIP sendiri Pak, kader-kadernya sudah melakukan penjaringan kemana Ya. saja Pak? Sosialisasi Iya, maksudnya? sosialisasi. Sosialisasi mungkin mulai minggu depan akan kita lakukan sosialisasi kepada kader-kader kami terkait dengan adanya pilkada dan lain sebagainya, sehingga nantinya mereka juga akan mulai berbicara terkait dengan pilkada, sehingga mereka juga akan memperjuangkan kadernya untuk bisa menjadi pemenang dalam pilkada nanti. Oke, untuk Pak Sumarsono sendiri ada pandangan tersendirikah bagaimana pilkada di periode ini dengan periode yang sebelumnya? Kalau periode yang sebelumnya kan nomor piro wani piro, iya kan? Oke. Nomor piro wani piro NPWP. Nah, saya berharap kaum Gen Z milenial itu sudah melakukan perlawanan itu, dan kepada penyelenggara negara dalam ini Panwas untuk betul-betul melakukan pengawasan melekat kepada penyelenggara dan kandidat calon kadernya, sehingga akan mendapatkan pemimpin yang betul-betul bagus, amanah, karena pemilu adalah kunci daripada terpilihnya seseorang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Benar sekali. Untuk hari ini sore-sore saya kan diajak ini ya Pak ya, untuk memberi makan ikan ya Pak ya. Iya. Untuk memberi makan ikan ini, Bapak, tujuannya Bapak apa sih Pak untuk melestarikan perikanan? Yang pertama kegiatan saya. Yang kedua, dengan kita dekat dengan alam, pikiran kita menjadi tenang. Dan biasanya kita akan timbul inspirasi-inspirasi. Yang ketiga, mendapatkan penghasilan. Oke. Yang keempat, bisa menjadi wahana, sarana pendidikan kepada masyarakat, cara mencapai kesejahteraan. Oke, ini lagi-lagi Pak Sumarsono untuk melakukan ini tujuannya untuk kesejahteraan rakyat ya Pak ya. Oke, sebelum kita closing statement, kita memberikan Pak Sumarsono, Pak boleh berikan closing statement dengan para pemirsa di rumah ya, untuk menyapanya Pak. Pemirsa yang budiman, yang berbahagia, banyak sektor-sektor yang bisa kerjakan, potensi-potensi yang kita kerjakan untuk mencapai sejahtera. Ini saya tunjukkan sekali ini saya tunjukkan kolam budidaya ikan lele dan budidaya ikan patin, juga ada nila, ada gurame. Ini potensi juga yang tidak bisa kita tinggalkan, karena di sini akan ada cadangan protein, mencukupi protein untuk melawan stunting dan mencerdaskan anak bangsa. Nah, di samping kita mendapat ketenangan, kita juga akan mendapatkan profit, keuntungan dari sini. Sudah itu, kalau kita mendekat dengan alam, tentu alam juga akan mendekat kepada kita. Itu intinya. Jangan lupakan alam, jangan lupakan komunitas-komunitas kita, sehingga apa yang kita inginkan akan tercapai. Oke, itu adalah closing statement dan juga harapan Pak Sumarsono ya untuk Kabupaten Lampung Tengah di masyarakatnya Pak ya. Terima kasih pemirsa sudah menonton Halo Legislator Delta TV. Saya Ratu Rati Rawesi dan juga Bapak Sumarsono. Terima kasih sudah berbincang-bincang ya Pak ya di hari ini, di sore hari memberi makan ikan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.